Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Bukoyari dari kelas TS21C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang business plan. Business plan adalah dokumen yang memuat tujuan bisnis, data proyeksi, dan rencana untuk mencapainya. Beberapa sajian dokumen bisa dalam beberapa macam. Yang pertama, dokumen tertulis yang disajikan di Microsoft Word. Yang kedua, dokumen presentasi yang disajikan di Microsoft PowerPoint. Dan yang ketiga, dokumen berbentuk animasi sederhana. Di zaman sekarang, semua fashion bisa dijadikan sebagai income karena semua hal bisa jadi bisnis dengan teknologi yang tepat. Sebagai contoh, kita memerlukan laptop atau PC. 9 elemen dalam bisnis plan. Yang pertama, eksekutif summary. Paling banyak dilirik oleh investor. Pengertiannya adalah sebagai pembuka sebuah bisnis plan yang memberikan gambaran umum, singkat, jelas dari sebuah bisnis. Untuk memulai sebuah eksekutif summary bisa menggunakan konsep A, elevator pitch, yaitu satu atau dua paragraf yang tidak perlu dibaca lebih dari 60 detik. Dalam paragraf ini harus bisa menjelaskan apa perusahaan atau bisnis, produk atau jasa, manfaat untuk orang dan siapa, dan keunikan bisnis di pasaran. Contoh, perusahaan A, kami menjual cupcake rendah gula yang menjaga asupan dan kesehatan anak. Praktis sebagai bekal, dibuat handmade dan berbentuk dinosaurus yang menarik. Contoh kedua, perusahaan B, kami memberikan jasa sales yang menjembatani pengrajin kayu, jati, dan konsumen dengan sistem pesan custom melalui aplikasi online. B, mission statement. Isinya adalah visi dan misi perusahaan atau sebuah bisnis. Yang ketiga, business value, panduan sikap, etika, attitude terhadap konsumen dan masyarakat. 2. Company description, bertujuan memberikan gambaran dan informasi lengkap tentang bisnis dan perusahaan, dan pastikan value perusahaan atau bisnis itu cocok dengan diri sendiri untuk membuat investor yakin. A. Mission and values, menuliskan kembali, bisa dengan cara berbeda atau kalimat berbeda, menjelaskan kembali value dan misi perusahaan atau bisnis yang dibangun. Business value, nilai-nilai yang dijunjung dalam praktik bisnis sebagai panduan etika terhadap shareholder, stakeholder, ataupun konsumen. B. Lokasi meliputi tempat perusahaan, akses, mobilisasi, dan lain-lain. C. Legal struktur, mengenai legalisasi perusahaan, entah itu PT ataupun CP, dan jika belum ada legalisasinya, sebutkan rencana kedepannya untuk perusahaan. D. Achievement atau prestasi, apa yang sudah terjadi sebelumnya atau pencapaian sebelumnya. 3. Service dan produk, merupakan hati dan jiwa dari bisnis plan, menjelaskan tentang produk dan jasa sebagai solusi yang ditawarkan pada pasar, menjabarkan produk atau jasa yang dijual dalam bentuk apa penawaran produk, informasikan bentuk penjualan yang luas lagi dengan menjelaskan 3 poin. A. Problem to be solved, masalah yang akan diselesaikan, produk yang akan menyelesaikan masalah-masalah di suatu masyarakat. B. Solusi, menjelaskan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Jabarkan bahwa produk atau jasa bila menyelesaikan masalahnya. Yang C. Value proposition, ini adalah nilai unik pada produk yang mungkin eksklusif yang dimiliki oleh produk yang akan menyelesaikan masalah-masalah konsumen. Semakin unik barang atau jasa, maka akan semakin bagus. B. Market analysis,
Ini adalah bagian untuk menjelaskan lebih detail, lebih jelas soal target pasar karena pada pengertiannya memberikan jabaran dan analisa target pasar, industri, kompetensi di pasar serupa, dan konsumen bisnismu. Karena sebuah market analisis yang baik itu bisa membantu beberapa hal, diantaranya A. Mengurangi resiko, B. Dasar strategi, C. Produk yang tepat. Seperti siapa saja, beberapa banyak customer, seberapa besar mereka dan belanjanya, di mana habitat mereka akan berbelanja, dan berapa besar alokasi dana untuk mengatasi masalah mereka. Ini semua adalah bagian dari market analysis. Dan research atau dapat menggunakan berbagai tool online seperti Analytics, Brand 24, Trend, Survey Monkey, dan lain-lain. A. Industry description. Penggambaran sebesar apa bidang pasar, jumlah dan pembeli, dan akan sebesar apa nantinya menurut proyeksi, sampai dengan data atau grafik bila perlu. B. Target audience. Buat suatu persona atau penggambaran detail tapi umum tentang pembeli atau target pembeli, karena dilihat dari pengertian persona adalah penggambaran karakter target audience atau konsumen secara umum berdasarkan data real. Masukkan data geografis dan data lainnya seperti hobi, uang saku, pengeluaran bulanan, status, dan lain-lain. C. Competitive analysis. Menjelaskan tentang siapa saja kompetitor yang akan menyaingi produk atau jasa yang ditawarkan, dan apa tantangan ketika kamu menghadapi akan memasuki pasar ini dan berhadapan dengan kompetitor. D. Projection. Proyeksi atau penggambaran secara umum tentang beberapa dana yang akan digunakan oleh pasar atau industri berindividunya untuk barang atau jasa yang serupa untuk menghitung proyeksi total. Iringi dengan data biaya, cost, dan harga. 5. Kompetitor benchmark. 6. Marketing strategi. 7. Organization dan manajemen. 8. Financial. 9. Closing dan konteks. Sekian materi tentang bisnis plan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.